Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk di paket kedua untuk pembahasan soal-soal UTBK. Ada 10 soal penting yang kita harus bahas hari ini. Ini adalah soal nomor 1. Silakan dilihat dulu kira-kira soal ini masuk di bab apa anak-anak. Dari soal itu kita dapat beberapa data. Yang pertama ini ada data elektrode yang digunakan, ada potensial elektrodenya. Kemudian ada data arus listrik, kemudian ada data waktu. Jadi konsep ini sebenarnya adalah gabungan dari sel volta dan sel elektrolisis. Arus dan waktu itu digunakan elektrolisis anak-anak, tapi yang ini potensial ini digunakan dalam sel volta. Nah, terus apa fungsinya? Terus bagaimana penyelesaiannya? Karena yang ditanyakan adalah berhubungan dengan massa zat, itu menggunakan prinsip dari elektrolisis. Nah, dua elektrode ini hanya menentukan siapa yang teroksidasi, siapa yang tereduksi gitu. Kita cek ya, Zn minus Ag positif. Kalau nanti Zn di sebelah sini anak-anak, Ag itu di kirinya dia apa di kanannya dia? Di sebelah kanan, karena Ag itu lebih positif E0-nya. Sehingga Zn ini nanti akan mengalami reaksi oksidasi, maaf ya kok reduksi nulisnya, gak nyambung. Ini adalah mengalami oksidasi, yang Ag akan mengalami reaksi reduksi. Begitu. Nah, kemudian oksidasi itu terjadi di anoda. Nah, jadi yang ditanyakan itu berhubungan dengan itu anak-anak, di anodanya ini. Karena pertanyaan dalam massa di anoda. Sehingga menghitung massanya pakai ini, W, hukum Faraday, E, I, T per 96500, hukum Faraday yang pertama. W itu bisa didapatkan dari mol dikali AR kan ya. Kalau E itu dari AR dibagi muatan dikali I dikali T per 96500. Cuma soalnya kurang satu anak-anak. Di sini harusnya ada AR-nya seng yang nilainya adalah 65. Itu yang kelupaan, Kak ditulis. Sehingga tinggal masukkan di sini. AR-nya adalah 65. Muatan sengnya itu dari sini. Zn-nya adalah 12. Berarti di sini dibagi 2. Arus listriknya adalah 0,75. Lah waktunya anak-anak itu kan masih menit ya. Berarti 321 harus dikali 60 detik. Karena hukum Faraday itu harus dalam satuan detik. Ini dibagi dengan 96.500. Tinggal dihitung. Pakai kalkulator ya, hitungnya. 65 dikali 0,75 dikali 321 dikali 60 dibagi dengan 2 dibagi lagi dengan 96.500. Ternyata hasil akhirnya ini anak-anak 4,87. Nah, itu hasilnya. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Itu ya prinsipnya ya. Soal ini sebenarnya adalah aplikasi dari hukum Faraday. Cuma untuk menentukan siapa yang oksidasi reduksi kita gunakan data potensial elektroda. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1 dulu? Silakan kalau ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada tak clear. Saya clear. Nanti anak-anak bisa mengakses soal dan rekamannya di saya. Nomor 2. Jalan nomor 2-nya. Ini anak-anak nomor 2. Ada bacaannya ya. Proses pemurnian belerang itu dapat dilakukan dengan proses FRAS, yaitu penambangan sumur panas.
Konsep kerjanya adalah dengan mengalirkan air panas ke dalam sumur galian yang terdapat deposit belerang. Sehingga belerang akan meleleh dan mengapung pada permukaan air. Di awal proses, Fresh mengalami masalah. Suhu tertinggi air panas adalah 100. Namun, belerang memiliki titik lebur pada suhu 101,6. Cara manakah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini konsepnya luar biasa, anak-anak ya. Dikasih kasus, kita disuruh menyelesaikannya. Kata kuncinya itu di sini. Titik leburnya belerang itu sekian. Tapi air hanya sekian. Artinya apa, anak-anak? Air yang digunakan ini belum mampu melelehkan padatan belerang agar padatan itu bisa diambil. Sehingga cara terbaik harus ini, mengubah suhu air yang mendidih 100 menjadi lebih dari 100. Minimal adalah sama dengan ini. Agar belerang itu bisa melebur atau meleleh. Yang A bisa nggak kira-kira? Menaikkan tekanan air. Kalau tekanan air digunakan, anak-anak, berarti dorongan air yang masuk ke dalam sumur galian itu kan menjadi lebih kuat. Kalau dorongan airnya itu kuat, tekanannya kuat, iya kalau sumurnya terbuat dari logam, itu aman nahannya. Dan ini kan terbuat dari tanah yang di dalamnya ada sebagian belerang. Maka akan menyebabkan dinding sumurnya itu rawan untuk longsor. Kalau longsor apa yang terjadi? Ya belerangnya malah nggak dapat. Sehingga cara ini tidak dipilih karena akan membuat dinding sumurnya menjadi longsor begitu. Kalau cara yang kedua, mungkin nggak yang kedua? Menambahkan NaCl. Berarti menambahkan zat terlarut. Ini berhubungan dengan sifat koligatif anak-anak. Pakai yang ini. Kb dikali M dikali dengan I. Karena NaCl ini bersifat elektrolit. Kita masukkan angkanya ya. Kb-nya itu 0,52 dari ini. M itu massa per mR itu anak yang digunakan. Per 1000 dikali 1000 dibagi dengan volume larutan. Untungnya yang digunakan per liter jadi mudah. NaCl 0,09 kg. Kita konversi jadi gram. Berarti 90 masanya. MR-nya Na itu 23, Cl itu 35,5. Kalau dihitung 585. 58,5 ini MR-nya. Dikali dengan 1000 untuk konversi satuan, ini per literan anak, berarti dibagi 1000 juga. Dikali dengan I itu apa? Masih ingat I itu apa? Waktu membahas koligatif, itu adalah faktor Van Hoff. Dari sini, senyawa ion NaCl, Na plus ditambah dengan Cl min. I dapatnya dari 1 ditambah N-1 alfa. Itu anak-anak. Ini 1 tetapan, N itu jumlah ion. Ini jumlah ionnya 1, ini 1. Maka jumlahnya adalah 2. Ini elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Maka nilainya di sini juga 1. Sehingga nilai I-nya adalah 2. Masukkan ke sini. Nah, tinggal dihitung anak-anak. Ternyata kalau dihitung ini ketemunya 1,6 derajat Celcius. Ini adalah kenaikannya. Lah berapa titik didih airnya sekarang, larutannya sekarang? Berarti titik didih miliknya air ditambah dengan delta TB-nya itu. Ini 100 ditambah 1,6, berarti ketemunya 101,6 derajat Celcius. Karena ini adalah sama dengan ini anak-anak, maka penambahan garam yang sebanyak ini bisa meningkatkan titik didih air yang digunakan. Mencapai titik leleh belerang.
sehingga belerangnya bisa meleleh dan bisa diambil, maka ini adalah pilihan yang paling baik. Begitu. Jawabannya yang B. Mengapa C kok nggak bisa? Yang C itu ditambah asam. Kalau ditambah asam, peralatannya kan mayoritas terbuat dari logam. Kalau kita nambang di asam itu ya, misalkan di Gunung Ijen dan sebagainya, itu mayoritas menggunakan logam. Kalau ditambah HCl, logamnya berkarat, akan menambah biaya produksi lagi. Mengapa alkohol kok tidak dipilih anak-anak? Karena belerang itu nggak larut di alkohol, ya percuma ditambah dengan alkohol, malah menambahkan biaya lagi nanti begitu. Kalau volume yang digunakan, volume air, bagaimana? Kalau volume air semakin banyak, tidak akan bisa meningkatkan suhu ini. Malah suhunya akan turun. Maka ini juga tidak dipilih. Begitu. Sehingga jawaban yang paling pas adalah yang B. Silakan kalau ada pertanyaan untuk jawaban ini, untuk soal yang ini. Nggak ada ya? Tak hapus ya? Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Berarti kita bisa lanjut untuk soal yang nomor ini, anak-anak. Yang nomor 3. Soalnya seperti itu. Suatu unsur, sebentar kok, note saya kok hilang. Suatu unsur, simbolnya adalah 3919Y. Apakah dia mudah membentuk ion positif 1? Terus, melepas 1 elektron, apakah sama dengan konfigurasinya gas mulia, anak-anak? Terus caranya gimana jawabnya? Ya mau nggak mau, ini kita konfigurasi. 3919Y. Mana yang dipakai konfigurasi? Yang 39 apa 19? Yang mana? Si nomor atom, Rek. Nomor atomnya yang atas apa yang bawah? Yang bawah, yang ini. Oke. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Itu konfigurasinya. Berapa jumlah elektron valensinya? Itu ada di sini. Ada 1. Kalau valensinya 1, atom itu cenderung melepas 1, anak-anak. Maka ini dibuang nanti. Membentuk ion Y+. Tinggal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Dan konfigurasi ini itu sama dengan miliknya argon yang nomor atomnya adalah 18. Jadi konfigurasi saat membentuk ion positif itu tujuannya adalah mencapai gas mulia ini, anak-anak. Ini nilainya benar, ini juga nilainya benar, dan berhubungan, maka jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 3. Kuncinya cuma itu aja ya, bisa membuat konfigurasi. Nah, gampang lah, nggak usah diperlama yang konsep ini. Nomor 4. Diketahui ada reaksi redoks seperti itu. Apakah PbSO4 berperan sebagai oksidator? Taunya gimana, anak? Oksidator-oksidator? Harus ngecek bilangan oksidasinya dulu, terutama yang Pb. Berapa sih bilang Pb di sini, dan di sini?
Ini gampang, ini langsung ketemu 0 karena dia sebagai unsur bebas kan begitu. Tapi yang di sini bagaimana? Kita cek. PbSO4 kalau dionkan kan membentuk ion ini. Dan Pb. Agar sama, berarti pasti sini muatannya 2 plus anak-anak. Karena 2 min dan 2 plus nilainya kan 0. Berarti biloxnya ini adalah positif 2. Kalau yang di PbO2, kita cek juga. PbO2. O itu 2 min, nilainya 2. Berarti Pb-nya adalah 2 kali min 2 min 4. Ini positif 4 otomatis begitu. Ini plus 4. Pb yang ini biloxnya turun, berarti mengalami reduksi. Tapi yang ini naik, mengalami oksidasi. Nah, satu zat itu ternyata bisa oksidasi dan reduksi. Berarti termasuk kategori reaksi auto redox yang ini. PbSO4 sebagai oksidator enggak anak-anak? Karena dia mengalami reduksi, berarti dia sebagai oksidator. Benar. Dia mengalami oksidasi juga, berarti sebagai reduktor juga benar. Lek 1 benar, 3 mesti benar. Tinggal dicek yang nomor 4. Apakah 1 dibanding 2? Kita harus membuat persamaan reaksinya dulu. H2O, Pb, PbO2, H2, SO4. Ini plus 2, ini 0, ini plus 4. Perubahannya anak-anak. Ini selisihnya 2, ini ke sini selisihnya juga 2. Agar sama, ini dikali 1, ini dikali 1. Dikali 1 yang pertama jadinya adalah PbSO4. Dikali 1 yang kedua juga PbSO4. Ini H2O, ini Pb, ini PbO2, ditambah H2SO4. Ini SO4-nya ada 2. Berarti ini 2. Airnya juga ikuti 2. Nah, berarti ketemu PbSO4-nya di sini adalah 1 tambah 1. Berarti ada 2 PbSO4 ditambah dengan 2 H2O. Nah, ini ketemu perbandingannya. Tidak 1 banding 2, tetapi adalah 1 dibanding 1 dari ini dan ini. Sehingga ini salah kanan. A jawabannya. Begitu. Sering sekali keluar tentang redox, jadi tolong dikuasai dengan baik. Ada yang ditanyakan? Untuk nomor 4. Nggak ada? Alhamdulillah, nggak ada. Tak lanjut. Takbir dulu ya. 5 sekarang. Nomor 5 ini soalnya. Sebanyak 100 ml NiSO4 dielektrolisis dengan elektroda PT. Setelah elektrolisis, pH-nya 2. Berapakah muatan listrik? Itu simbolnya C, anak-anak. Digunakan konsep apa berarti? Konsep hukum Faraday dan sebagainya. Tapi ini cukup dari elektrolisis lah ya. Kita coba buat dulu persamaan reaksinya. NiSO4 itu jadi Ni2 plus ditambah SO4 2 min. PT ini bersifat apa? Inert. Di katoda yang direduksi kationnya berarti Ni2 plus ditambah 2 elektron membentuk Ni. Di anodanya, karena ini inert, kita lihat asam sulfatnya. Karena sisa oksid dia nggak bisa dioksidasi, yang dioksidasi adalah air. Menjadi 4H plus ditambah dengan O2 dan 4 elektron.
Ini 4 elektron, ini 2 elektron, agar sama dikali 2 dikali 1. Hasil akhirnya berarti 2Ni2+, 2H2O, 2Ni, 4H+ ditambah dengan O2. Ternyata dapat di sini anak-anak pH, ada pH, pH-nya 2. Dari pH 2, kita bisa mencari konsentrasi H+-nya, yaitu 10⁻². Kita cari molnya, molnya H+. Pakai molaritas dikali volume dalam satuan mililiter, biar ketemunya milimol, nggak apa-apa. Berarti di sini molaritasnya ini 0,01, volumenya dari ini anak-anak, volume larutan 100 mili. Maka ketemunya adalah 1 milimol atau 0,001 mol. Terus kalau sudah, di sini 0,001 mol. Agar tahu kulom, kita harus menghitung salah satu massa yang terlibat menggunakan hukum Faraday di situ. Misalkan yang yang Ni. W, E, I, T per 96.500. Lah, I kali T itu sama dengan C. Maka itu boleh kita hapus anak-anak. Yang ini. Nah, diganti dengan apa? Diganti dengan C. Nah, gitu. W itu rumusnya mol dikali AR, E itu AR dibagi muatan, ini C dibagi 96.500. Molnya yang ini tadi, 0,001. Oh, yang ini molnya ini dulu, maaf. 4 dibagi 2 ya. 4 ke 2. Berarti molnya Ni yang digunakan anak, bukan 0,01. Kita harus menghitung dulu molnya Ni berarti. Pakai apa molnya Ni? 2 per 4, 2 koefisiennya ini, 4 ini, dikali dengan 0,001. Berarti separuhnya lagi. Yaitu sama dengan 0,005. Itu adalah molnya Ni, anak-anak. Setelah mol N-nya ketemu, kita bawa ke sini. Mol dikali AR. AR. Ini agak lama ya jawabnya ya. Tapi R-nya boleh dibuang. Loh, ini bisa dieliminasi. Sehingga langsung sama dengan C per muatan. Muatannya dari sini. 2 itu. Ini 96.500. Sehingga C-nya bisa dihitung. Hasilnya adalah 96,5 kulon. Jawabannya yang B. Soalnya pendek anak-anak, tapi cara jawabnya panjang. Itu adalah kategori soal elektrolisis. Paham ya yang ini ya? Insya Allah mudah kok. Ada yang tanya kan sebelum saya clear? Tidak? Oke, tak hapus. Nomor 6. Sebanyak 12 gram zat non-elektrolit memiliki tekanan osmotik setengah dari tekanan osmotik garam dapur. Jika volumenya sama-sama 500 mili, berapakah massa molekul relatif untuk zat X? Berarti ada zat X, ada NaCl anak-anak dibandingkan. Osmotik Pi-nya itu setengah kali Pi yang ini. Rumusnya kan MRT, osmotik itu. Ini juga sama. Tapi ada I-nya, karena dia adalah elektrolit kuat. Begitu. Kondisinya sama, R dan T-nya boleh dibuang. Nah, molaritas itu massa per MR, berarti massanya 12, MR-nya yang dicari, dikali 1000, konversi per 500. Dari ini 500-nya. Ini setengah, ini sama, massanya adalah 5,85,
MR-nya tadi 58,5 ya, garam dapur ya. Dikali 1000 per 500 juga. Terus ditambah dengan I-nya kayak tadi anak-anak. 1 ditambah N-1 alfa kayak tadi ya. 1 ditambah 2 kurangi 1 dikali 1. Ketemunya adalah 2. Karena N-nya NaCl itu 2. Ini 1, ini 1. Ini 2. 12 per MR dikali 2 itu sama dengan setengah. Ini 0,1 dikali 2 dikali 2. Kalau dihitung anak-anak, MR-nya ketemunya nanti adalah 120. Nah, begitu. Gampang ya? Yang model begini kan tinggal masukkan ke rumus ketemu. Yang penting pemahamannya di sini. Nah, ada perbedaan di bagian tekanan osmotiknya. Bereslah, nomor 6 insya Allah mudah. Tujuh sekarang. Untuk nomor 7, ini berhubungan dengan termokimia. Di bagian apa? Reaksi eksotermik dan endotermik dari grafik. Kuncinya gini anak-anak. Panahnya itu ada 2 aja. Yang ke bawah itu reaksinya adalah eksotermik. Ini kuncinya ya. Kalau yang ke atas berarti kebalikannya, endotermik. Ini bertanda negatif, ini bertanda positif. Kalau sudah ketemu tanda-tandanya, kita tinggal lihat. Yang pertama misalkan, B dari A, ini kan B itu di sini. A itu di sini, berarti ditanyakan ini. Apakah berlangsung secara eksotermik? Panahnya ke bawah, anak-anak. Berarti ini pasti eksotermik. Ini jawabannya benar. Suhu lingkungan pada reaksi E menjadi D, ini. Reaksinya kan endotermik ya. Kalau endotermik, suhu lingkungannya itu pasti akan turun. Karena suhu lingkungan akan diserap oleh sistem. Berarti ini benar. 1 benar, 3 benar. Tinggal yang 4 aja. Apakah delta H1 ini adalah penjumlahan dari 2, 3, 4 dikurangi 5? Harusnya anak-anak penjumlahannya itu begini. Minus delta H1 itu minus delta H2 ditambah minus delta H3 ditambah minus delta H4 terus ditambah dengan, oh ini kan naik ya, itu dikurangi dengan delta H5. Harusnya tandanya itu begitu. Ditambah dulu boleh, tandanya ini di sini aja dimasukkan, tanda negatif, karena dia kebalikannya. Sehingga kalau ini kita hitung, itu sebanding dengan yang ini. Maka jawabannya adalah semuanya benar. 1, 2, 3, 4 itu benar. Optionnya yang E. Untuk soal ini. Kuncinya di sini aja ya. Kalau eksotermik itu panahnya ke bawah, kalau endotermik itu panahnya ke atas. Itu nomor 7. Nomor 8. Untuk nomor 8, anak-anak, ini berhubungan dengan pergeseran kesetimbangan. Di kelas 10 dulu, ada 4 hal yang berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Yang pertama disebut sebagai faktor konsentrasi. Cirinya, apabila kiri ditambah,
gesernya mesti ke kanan. Kalau kanan yang ditambah, gesernya mesti ke kiri. Itu kalau kita gunakan konsep di kelas 11. Yang kedua itu faktor suhu. Nah, kalau suhu, kita harus ngecek reaksinya eksotermik atau endotermik. Misalnya kita pakai ini ya. A ditambah B membentuk C, deltanya bertanda negatif. Ini kesetimbangan. Kalau kesetimbangan, anak-anak, pengaruh suhu yang dicek ininya. Jika suhunya naik, itu gesernya ke endotermik. Kalau suhunya turun, itu gesernya ke yang eksotermik. Itu cirinya. Lah terus bagaimana taunya ekso atau endo? Jika entalpinya bertanda negatif, yang ke kanan itu ekso. Berarti yang ke kiri itu reaksinya endo. Begitu lihatnya. Yang ketiga, Nana, itu berhubungan dengan soal ini, yaitu faktor tekanan dan volume. Tekanan dan volume secara fisika itu perbandingannya berbanding terbalik. Berarti kalau tekanannya diperbesar, volumenya akan mengecil. Kalau volumenya mengecil, zat yang bisa menempati sistem itu jumlahnya kecil. Maka geser ke mol yang kecil. Lihatnya begitu. Kalau tekanannya dibalik, berarti kecil, ini volumenya membesar. Maka zat yang menempati adalah yang besar. Begitu. Dapatnya dari mana sih mol kecil dan besar? Dari koefisien, anak-anak. Ini satu. Berarti di kiri molnya ada 2. Di kanan ini 1 aja, berarti molnya ada 1. Mol di kiri lebih besar daripada mol yang di sebelah kanan. Itu faktor suhu, volume dan tekanan. Yang 4 itu ada katalis. Kalau katalis itu tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat saja. Nah, untuk soal ini yang diminta faktor volume. Kesetimbangannya kayak begini. Nah, syarat bisa geser, tadi kan harus ada perbedaan mol, anak-anak. Nah, ini molnya sama. Ini 1 ditambah 1. Di sini ada 2. Kalau molnya kiri dan kanan itu sama, volume tidak akan menggeser kesetimbangan. Berarti ini pernyataannya salah. Alasan yang kedua, tidak dipengaruhi volume. Ini benar. Mengapa kok benar? Karena tadi pergeseran volume dan tekanan harus ada perbedaan mol, begitu. Sehingga kesimpulannya salah dan benar itu jawabannya adalah yang D. Opsinya yang D. Sering keluar, anak-anak harus paham dengan baik untuk konsep pergeseran kesetimbangan. Beres ya? Nanti bisa dicek di soalnya langsung aja di pembahasannya. Nomor 9. Pembakaran sempurna 220 ml gas LPG mengandung senyawa hidrokarbon, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Mana yang mungkin senyawanya? Nah, begitu anak-anak. Ketoknya soal ini rada mikirnya tinggi. Ternyata sebenarnya gampang sekali. Karena kata kuncinya di sini ada senyawa hidrokarbon. Berarti hanya mengandung C dan H. Kita cari ya. Itu dibakar dengan oksigen, itu membentuk CO2 dan H2O. Ini 220 mili, ini 660 mili, ini 880 mili. Bisa disederhanakan kah anak-anak di sini? Kalau dibagi 220 bisa ya. Ini ketemunya 1, ini ketemunya 3, ini ketemunya 4. Dan angka-angka 1, 3, 4 itu sekarang berubah menjadi koefisien. Artinya di sini 1, di sini 3, di sini 4 anak-anak. Begitu.
Kalau koefisien udah ketemu, yo X-nya bisa ketemu. Untuk C misalnya. C-nya di sini 1 kali X, berarti X. Yang di sebelah kanan, ini C-nya. 3 kali 1, maka ketemunya 3. Untuk yang hidrogen, 1 kali Y, maka Y. Yang di sebelah kanan, 4 kali 2, ketemunya 8. Sehingga senyawanya adalah C3H8. Apa namanya? Propana. Jawabannya yang D. Kalau propena gimana? Alkena itu berarti C3H6. Itu propena. Lah kalau propuna ya C3H4. Golongan alkena itu. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Beres ya? Nomor 9. Terakhir yuk. Biar kita segera istirahat. Kita selesaikan yang nomor 10. Nomor 10. Terakhir. Senyawa manakah yang bisa membentuk ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu syaratnya apa, Nana? Ada atom H dari satu molekul ketemu dengan FO atau N dari molekul yang lain. Yaitu unsur-unsur yang elektronegatif. H2O. Molekulnya kan begini gambarnya. Ini ada H, ini ada H. Kalau ada molekul air yang lain, misalkan di sini, ini ada tarik-menarik. Nah, tarik-menariknya itu dikenal sebagai ikatan hidrogen. Berarti ini bisa. Ini nggak bisa, karena tidak ada atom FON-nya. Nggak bisa. Kalau ini ada O-nya, bisa. Ini nggak bisa, karena golongan ether. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Itu ya, cara mendeteksi keberadaan ikatan hidrogen. Ada yang ditanyakan, anak? Kalau nggak ada, kita selesai sampai di sini. Cukup ya? Nanti akan saya share untuk soal dan sebagainya. Bisa anak lihat lagi cara pembahasan dan sebagainya.